Baik, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Salam sehat. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan materi bahasa Indonesia pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang kata hubung atau kata penghubung gagasan pokok agar menjadi sebuah paragraf yang memiliki kesatuan. Kalian sudah dapat menentukan gagasan pokok yang menjadi kerangka suatu karangan atau tulisan. Langkah selanjutnya untuk dapat membuat karangan atau tulisan adalah mengembangkan gagasan pokok menjadi suatu paragraf. Dalam satu paragraf tersusun beberapa kalimat yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga menjadi kesatuan utuh yang membentuk satu gagasan utama. Oleh karena itu, kalimat-kalimat dalam satu paragraf harus memiliki hubungan yang membangun sebuah makna dan membentuk suatu kesatuan. Hubungan antar kalimat dalam satu paragraf ditandai dengan kata penghubung antar gagasan. Jadi kalau dalam paragraf itu antara kalimat yang satu dengan yang lain tidak nyambung, itu dapat dikatakan kalimat itu adalah kalimat rumpang, ya. Kalimat rumpang, kalimat yang tidak nyambung. Bukan rumpang, kalimat sumbang. Kalimat sumbang. Baik. Kita akan melihat beberapa contoh penggunaan kata hubung dalam penulisan sebuah paragraf. Ya, di sini Bapak jelaskan dulu bahwa kata penghubung di sini tidak harus kata penghubung yang sifatnya kata benda atau kata sifat, tapi di sini bisa juga kata penghubung itu merupakan kata ganti orang, ya. Ada saya, ada kami, ada kita, ada ia, dia, mereka, nya, itu termasuk kata ganti. Kita lihat contoh yang pertama. Bima dan ayahnya ikut kerja bakti. Titik-titik membawa peralatan cangkul dan linggis, ya. Nah, kata Bima dan ayahnya itu dapat diganti dengan menggunakan kata mereka. Contoh kedua. Kata Bima kepada ayahnya, titik-titik, bersihkan dulu saluran air di depan rumah. Setelah itu, titik-titik, menuju ke tempat kerja bakti yang telah ditentukan bersama. Ya, yang telah ditentukan bersama. Ini kata hubungnya adalah kita. Kata Bima kepada ayahnya, kita bersihkan dulu saluran air di depan rumah. Setelah itu kita menuju ke tempat kerja bakti yang telah ditentukan bersama. Dan berikutnya, contoh yang C. Bima dan ayahnya membersihkan saluran air di depan rumahnya. Kata Bima kepada ayahnya, ayah yang mengangkat penutup saluran air. Sedangkan ini yang ngomong Bima, ya. Ini bukan ia, seharusnya ini saya. Sedangkan saya mengeruk lumpur menggunakan cangkul. Berikutnya, bisa saya, bisa aku, ya. Setelah selesai membersihkan saluran air di depan rumahnya, ia menuju ke tempat kerja bakti. Ia menuju ke tempat kerja bakti. Nah, di sini setelah selesai membersihkan saluran air di depan rumahnya,
titik-titik, ini harusnya bukan ia, tapi ini harusnya mereka, ya. Harusnya ini mereka. Mereka menuju ke tempat kerja bakti. Kata ayah Bima kepada Pak RT, kami minta maaf karena agak terlambat. Kami terlebih dahulu membersihkan saluran air di depan rumah. Contoh yang E. Bima memang patut menjadi contoh bagi anak-anak. Walaupun baru kelas 4 SD, titik-titik sudah terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Ya, meskipun baru kelas 4 SD, sudah terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, yaitu kerja bakti. Nah, kata ganti Bima, ya, untuk Bima bisa diganti dengan kata iya atau dia juga boleh. Ya. Berikutnya, nah di situ ada kata ganti yang tersedia, ada kemudian, sementara, jadi, akhirnya, namun demikian. Coba kita masukkan dalam kalimat. Kita masukkan dalam kalimat. Warga Perumahan Harapan Bahagia terdiri dari berbagai etnis dan agama. Bla 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 bla, mereka dapat hidup rukun dan bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Nah, agar kedua kalimat ini nyambung, maka harus kita hubungkan dengan kata hubung yang benar. Ini kata hubungnya adalah namun demikian. Ya, kita baca lagi. Warga Perumahan Harapan Bahagia terdiri dari berbagai etnis dan agama. Namun demikian, mereka dapat hidup rukun dan bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Betul ya? Yang B, bapak-bapak kerja bakti membersihkan saluran air. Bla 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 bla, ibu-ibu menyiapkan makanan untuk dihidangkan pada saat istirahat. Nah, di sini kata penghubungnya adalah sementara. Sementara, baca, bapak-bapak kerja bakti membersihkan saluran air, sementara, boleh juga sementara itu. Ya. Ibu-ibu menyiapkan makanan untuk dihidangkan pada saat istirahat. Ya. Kemarin ada gambar rantai sila kedua. Rantai segi 4 laki-laki, rantai bentuk lingkaran perempuan, kerjasama, saling bekerja sama. Nah, di sini bapak-bapak dan ibu-ibu saling kerjasama. Bapaknya membersihkan saluran air, ibunya menyiapkan makanan dan minuman. Baik, yang C. Penutup saluran air diangkat. Titik-titik, lumpur dikeruk menggunakan cangkul. Nah, di sini kata hubungnya adalah menggunakan kemudian. Ini menunjukkan waktu. Kemudian. Yang D, hujan turun sebentar saja sudah membuat air got meluap ke jalanan. Padahal air sungai juga tidak banjir. Titik-titik penyebab banjir di perumahan adalah got atau saluran air yang tidak berfungsi. Jadi kata gantinya adalah jadi. Betul ya. Yang E, setelah semua saluran air dibersihkan dari lumpur dan sampah, akhirnya air hujan dapat mengalir dengan lancar ke sungai. Setelah semua saluran air dibersihkan dari lumpur dan sampah, akhirnya atau pada akhirnya air hujan dapat mengalir dengan lancar ke sungai. Kita lanjutkan. Yang ketiga,
Kata hubungnya adalah selain itu, namun, padahal, walaupun demikian, apabila. Nah, demi menjaga kebersihan, kita tidak perlu membicarakan kekurangan orang lain. Nah, namun kita juga tidak perlu membicarakan perbedaan agama. Nah, kata hubung namun di sini Pak Guru rasa ini belum tepat atau kurang tepat. Seharusnya yang kata ganti namun ini bukan namun, ya, bukan namun. Nah, kita lihat ya, dengan menjaga kebersihan kita tidak perlu membicarakan kekurangan orang lain. Nah, harusnya di sini selain itu. Nah, kita juga tidak perlu membicarakan perbedaan agama. Jadi tidak hanya ini, tetapi ada yang lain. Jadi selain itu. Selain kita tidak perlu membicarakan kekurangan orang lain, kita juga tidak perlu membicarakan perbedaan agama. Jadi ini kurang tepat ini ya, kata namun ini. Jadi ketika kalian membaca sebuah soal yang ada kuncinya, jangan langsung kita telan mentah-mentah, tapi harus kita cerna baik-baik. Yang B, siapapun menghendaki hidup kita hidup rukun dan damai. Padahal kerukunan dan kedamaian tidak turun dari surga. Kita sendiri yang harus mengupayakan kerukunan dan kedamaian tersebut. Nah, sudah betul ya. Yang C, tidak ada salahnya kita bekerja sama dengan warga yang berbeda etnis maupun agamanya. Apabila kita mau bekerja sama dengan siapapun tanpa membedakan etnis dan agama, kita akan membangun kehidupan yang rukun dan damai. Betul ya. Apabila. Keempat, bangsa Indonesia dikenal karena kerukunan masyarakatnya. Walaupun demikian, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis dan agama. Ya. Jadi bangsa Indonesia dikenal karena kerukunan masyarakatnya. Walau demikian, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis dan agama. Oke, yang E. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, nah ini harusnya namun ya. Ini harusnya namun, tadi kebalik. Yang ini harusnya ke atas, yang ini ke bawah ya. Namun kita tetap harus waspada terhadap berbagai bentuk ancaman yang akan memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kata selain diganti namun, yang kata namun di sini diganti kata selain itu. Berikutnya, yang keempat, yang terakhir. Di sini kata hubungnya adalah oleh karena itu, jika, manakala, kalau, sejak, selain itu, dan maka. Ya, kita lihat contoh kalimatnya. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang kaya akan kekayaan dan keindahan alamnya. Berbagai macam ya kekayaan yang ada di Indonesia. B. Sejak, nah menunjukkan waktu ya, sejak berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, perjuangan kemerdekaan didasarkan pada semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sejak ini sudah betul ya. Yang C. Oleh karena itu, tanggal berdirinya Budi Utomo, yaitu tanggal 20 Mei, ditetapkan sebagai
Hari Kebangkitan Nasional. Ya. Nasional itu berarti seluruh Indonesia bangkit untuk berjuang melawan penjajah. Berikutnya, yang D. Bla 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 bla, suatu kelompok hanya berjuang demi kepentingan kelompoknya. Di sini manakala atau apabila juga boleh. Suatu kelompok hanya berjuang demi kepentingan kelompoknya, maka kelompok tersebut menjadi ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau berjuang itu untuk seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya demi kepentingan kelompoknya. Kalau hanya demi kepentingan kelompoknya, berarti bisa mengorbankan kelompok lain. Ini mana menjadi ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, bla 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 bla, semua bangsa Indonesia bersama-sama membangun negaranya. Di sini kata jika semua bangsa Indonesia bersama-sama membangun negaranya tanpa memandang suku dan agama, bla 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 bla. Nah, di sini dijawab, maka Indonesia akan bangkit menjadi bangsa dan negara yang besar, negara yang maju. Ya. Demikian anak-anak penjelasan dari Bapak pada hari ini tentang penggunaan kata hubung dalam membangun atau dalam mengembangkan sebuah paragraf agar kalimatnya saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan. Semoga bisa diterima dengan baik dan bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Selamat belajar. Selamat siang. Tuhan memberkati.